Kita sudah buktikan, kita juga sudah penuhi target dari PSSI. Sekarang saatnya kita tagih janji. Saudara-saudaraku, mari kita bernyanyi bersama Sikat Nasional. Pak Erik, kami minta tolong cepetan perpanjang kontraknya Sintayong. Mainnya udah bagus, jangan diganti-ganti. Kami tidak mau ngulang kayak dulu lagi. Pak Erik bilang mereka profesional, harus penuhin target, jangan pakai perasaan. Tapi kalau diem, STY bisa hilang. Pas mau diperpanjang, udah diambil orang. Yo, sat-set Pak Erik. Salam olahraga. Ini adalah pesan penting untuk Pak Erick Thohir. Ingat Pak, janji Bapak. Coach Sintayong harus diperpanjang. Jika tidak, maka Pak Erick Thohir pasti akan dikebukin oleh netizen, para pecinta bola mania di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk para pecinta bola mania, khususnya para pecinta timnas Indonesia di mana saja kalian berada. Sekali lagi, salam olahraga dan mari kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Coach Sintayong, kepada timnas Indonesia dan juga kepada Pak Erick Thohir. Saudaraku, kemenangan dari Indonesia melawan Jordania, ternyata masih ada komentar negatif yang nongol dari para pembenci, para pengamat abal-abal dan kaum sakit hati, yakni Tommy Welly alias Towel. Tentu saya secara pribadi akan terus mengejar, akan terus memantau bacotan-bacotan dari Tommy Welly yang mau berani untuk menyerang Coach Sintayong, PSSI maupun timnas Indonesia. Dan ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab saya sebagai pecinta timnas Indonesia, tetapi kita semua rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, wajib hukumnya kita melawan narasi-narasi yang mau menjatuhkan timnas Indonesia, yang mau menjatuhkan Coach Sintayong dan juga PSSI. Sekali lagi, wajib hukumnya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Kali ini saya ingin menyajikan cuplikan video bacotan dari Tommy Welly alias Towel. Apa kira-kira? Mari kita dengarkan bersama-sama. Hidup mati, sebetulnya ini agak berlebihan juga kalimat laga hidup mati. Iya. Kita menang ya tetap hidup. Kita kalah atau gagal ke 8 besar tetap hidup juga sepak bola. Jadi makanya hidup saya tadi, hidup ya. maka poinnya saya kasih garis bawah. Ini kalau kita ke 8 besar, ini keberhasilan untuk timnas Indonesia. Atau mau kita mau bicara soal STY, perpanjangan kontrak gitu. Menurut saya yang tapi kedua, itu kan memang berhubungan juga, Bang. Iya, berhubungan juga ketika kita bicara parameter kan. Makanya saya bilang kalau bicara itu kewenangannya dari Erick Thohir, pertimbangannya tinggal apa? Apakah pertimbangan sepak bola atau ada pertimbangan lain yang tadi dikatakan yang non sepak bola kan begitu. Nah, menurut saya posisi PSSI, posisi Erick Thohir harus sangat independen karena yang tahu dapurnya adalah PSSI, Erick Thohir dengan segala kompleksitasnya terkait tim nasional. Kan tadi Kamarati juga bilang Nathan Chuaon kalau enggak 4-0 lah, walaupun berlebihan juga. Bukan kata saya, kata Mas Budi, tapi oh gitu ya? Kalau nggak ada dia gitu kan. Ya itu betul, dia punya peran kontribusi. Makanya kalimat besarnya ketika kita menganalisis apakah keberhasilan ini faktor tunggal STY, kan menjadi pertanyaan terbuka gitu loh. Kita ini mau maju atau mau stagnan gitu loh. Karena kalau mau ditanya siapa kemarin yang komentar kerjanya koar-koar, nyuruh pelatihnya out, Towel.
berarti itu juga akan mengubah komposisi pemain dong, Bang? Nggak terlalu banyak sih. Dari kemarin pun cenderung di belakang banyak pemain belakang, numpuk lah pemain belakang. Komposisinya akan 5 di belakang plus ada 1 yang jadi backup, jadi 6-3-1 lah kalau mau dihitung-hitung. 5-1-2-1. 5-1-2-1 artinya kalau prediksi Bung Goa sepertinya akan parkir bus gitu ya. 5-1-2-1. 5 tambah 1 6, tambah 2 8, tambah 1 9, tambah kiper 10. Inilah pengamat abal-abal yang bernama Tommy Welly, yang hanya tahu bacot, yang jelas-jelas dia punya sentimen pribadi dengan seorang Sintayong. Coba bayangkan, katanya seorang pengamat bola, jumlah pemain dalam bola kaki itu kan 11 orang. Tetapi kenapa si brengsek satu ini kok hanya 10? 5-1-2-1. 9 tambah 1 kiper ya 10. Memang agak lain manusia ini. Jujur ya, ini jelas-jelas bahwa dia punya sentimen pribadi dengan Coach Sintayong. Bahkan tadi kita dengarkan narasi yang dia bangun. Dia seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh Erick Thohir itu ada kong kali kong dengan Coach Sintayong. Padahal selama ini seorang Erick Thohir dengan jelas dia mengatakan bahwa saya akan profesional. Di satu sisi saya mengejar target, di sisi lain saya punya perjanjian dengan Coach Sintayong. Artinya jelas. Cuma manusia-manusia kampret seperti Towel ini yang selalu saja nyinyir dan nyinyir, akhirnya mengundang kegaduhan dan kemarahan dari kita para pecinta bola mania di bangsa ini. Dan satu hal yang sangat saya sayangkan, kok bisa ya media sebesar TV One mengundang pengamat abal-abal? Ataukah mungkin ada kerjasama antara Towel dengan TV One ini? Yang sebenarnya media-media besar seperti TV One itu kasihlah pengamat-pengamat yang mau mengedukasi. Ada pesan-pesan positif yang bisa ditiru oleh generasi penerus bangsa ini, khususnya para pecinta bola. Tetapi apapun positif yang bisa kita ambil dari argumentasinya si Towel ini, karena terus terang yang dia lakukan hanya nyinyir dan serang Coach Sintayong. Dengan demikian tadi saya sudah katakan, wajib hukumnya bacotan-bacotan dari si Towel ini harus kita kanter. Jangan sampai berseliweran di media sosial dengan narasi-narasinya dia yang tidak berkualitas ini. Mari kita lanjutkan lagi. Indonesia mainnya biasa aja, Jordan yang mainnya jelek, makanya bisa menang, kata Bung Towel. Udah gak ada alasan lagi buat gak memperpanjang kontraknya Sintayong. Udah lolos Piala Asia, 2 tim loh yang lolos loh, senior sama under 23. Terus seniornya pun lolos ke babak knockout. Yang sekarang nih under 23 nya lolos ke quarter final. Kurang apa coba Sintayong? Langsunglah Pak Erick, tidak perlu berlama-lama, sodorkan kontrak seumur hidup buat Sintayong. Secara permainan udah nggak perlu diragukan lagi lah. Dan yang ngide nih, si Nathan ditaruh di gelandang nih, gue pengen tahu nih siapa nih yang ngide nih. Cakep banget coba. Menurut gue man of the match-nya itu si Witan ya. 1 gol, 1 assist, mainnya Spartan banget dari menit awal gitu. Walaupun Marcelino 2 gol, tapi gue rasa Witan lebih pantas jadi man of the match. Di perempat final ketemu Korea atau Jepang, ya gue rasa ini lawan yang sangat berat gitu ya. Tapi bukan hal yang mustahil. Kalau misalnya bisa menang lawan Korea atau Jepang, itu berarti lolos ke Olimpik Paris 2024. Dan kalau emang beneran lolos gitu, Sintayong pantas sekali untuk dibikinin patung.
Mau ditaruh di Tanah Abang kayak, mau ditaruh di Simpruk, mau taruh di Pademangan, itu terserah deh. 1 match lagi untuk menuju Paris 2024. Semoga bisa lolos. Mantap. Timnas Indonesia menang 4-1. Apa itu? Sintayong cuma bisa menang 4-1. Kalau saya yang latih lawan Jordania, saya yakin Timnas Indonesia akan menang 10-0. Syaratnya satu, yang penting saya jadi pelatih Jordania. Press conference Sintayong setelah pertandingan lawan Jordania. 5 tahun menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan potongan 2 tahun pandemi Corona. Itu artinya hanya butuh 3 tahun aja bagi Sintayong dapat merubah wajah sepak bola Indonesia. Untuk menciptakan sejarah ini, tentu Sintayong tidak melakukannya sendiri. Maka dari itu, Sintayong ingin mengajak seluruh elemen pencinta sepak bola Indonesia merayakan sejarah ini. Tapi kayaknya kecuali Bung Toel sih, nggak tahu dah diajak apa enggak. Yang tahu kabarnya Bung Toel, coba komen di bawah. Oke guys, itulah press conference dari seorang Sintayong. Kemenangan ini bukan kemenangan dari pribadinya ataupun hanya timnas saja, atau hanya PSSI saja, tidak. Tetapi kemenangan ini adalah kemenangan untuk kita rakyat Indonesia. Terima kasih coach. Terima kasih untuk segala perjuanganmu dan kerja kerasmu. Engkau sungguh luar biasa dan engkau layak kami sebut sebagai pahlawan bola di negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau telah mengukir sejarah yang begitu istimewa. Engkau telah membanggakan kami rakyat Indonesia. Kedisiplinanmu, profesionalitasmu, sungguh tak bisa kami berkata apa-apa. Kami sebagai pecinta bola mania hanya bisa berdoa agar Coach Sintayong ini selalu diberikan kesehatan dan tetap teguh untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Sungguh kami sangat mengharapkan itu, karena tanpa Coach Sintayong tidak mungkin ada perubahan yang begitu luar biasa dalam kubu timnas Indonesia. Terima kasih kepada Pak Erick Thohir yang selalu setia untuk mendukung, mensupport bersama komite PSSI dan lainnya. Kalian yang benar-benar hebat. Kalian adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang memang mau berjuang untuk prestasi, berjuang untuk kesuksesan timnas Indonesia. Sekali lagi bahwa kemenangan ini bukan kemenangan dari kesebelasan timnas Indonesia, bukan kemenangan dari seorang coach Sintayong, bukan juga kemenangan dari PSSI, tetapi kemenangan ini adalah kemenangan untuk kita rakyat Indonesia. Kita patut berbangga, kita patut untuk bahagia, kita patut untuk berpesta pora, karena kesuksesan, kemenangan yang diraih oleh timnas U23 berkat bantuan, motivasi, narasi-narasi yang positif dari pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Yang benci, silakan benci. Kami pecinta bola mania pastinya akan selalu tunggu. Yang mau mengumbar narasi-narasi negatif, silakan. Dengan lapang dada kami tunggu. Karena kami pasti akan bersuara lantang demi membela timnas Garuda. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, Sintayong telah mengukir sejarah di bangsa ini. Dengan demikian, kita patut untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan beliau agar selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Mari kita lanjutkan lagi. Udah bilang dalam tim muda jiran kita Indonesia menang bergaya 4-1 ke atas Jordan. Secara rasminya skuad Indonesia Under 23 layak ke peringkat seterusnya dalam Piala Asia kali ini. Pada video lepas saya ada cakap 3 player yang saya suka. Dua daripada 3 player tersebut skor game semalam, Marcelino Ferdinand dan Coman Teguh. Kalau korang tengok gol Witan Sulaiman, ya Allah cantik. Gol tu saja cantik, tapi keempat-empat gol tersebut dihasilkan daripada build up yang sangat cantik. Ini yang saya maksudkan dalam video yang lepas, permainan yang sangat matang dan berdisiplin.
Sekarang dalam Piala Asia Under-23 ni, tim Indonesia belum concede open play goal. Apa-apa pun abang nak ucapkan tahniah kepada tim Indonesia Under-23. Semoga korang sukses dalam peringkat seterusnya. Mantap teruk. Yang sudah dukung, kita akan keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan menampilkan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami menangkan pertandingan dan kita menuju ke 8 besar. Terus dukung kami dan semoga kita Indonesia mencetak sejarah. Tim debutan langsung lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Padahal Indonesia ini ada di grup neraka guys, bersama Qatar, Australia, Yordania. Tapi Indonesia bisa lolos secara meyakinkan dengan perolehan poin 6 guys ya. Habis membantai Jordan 4-1, mengalahkan Australia 1-0. Dan kalah dengan Qatar itu pun karena wasit guys ya. Itu aslinya kita bisa menang lawan Qatar itu ya. Dan saatnya sekarang guys ya, kita ramaikan hashtag Sintayongstay. Ramaikan komentar dimanapun kalian komen ya. Ramaikan dengan hashtag Sintayongstay untuk Pak Erick Thohir ya. Tunggu apa lagi Pak? Tunggu apa lagi Pak? Saatnya kita perpanjang Sintayong. Cetak sejarah lagi, timnas kita lolos 8 besar. Siapa yang bangga nonton timnas sekarang? Menang lawan Yordania, Australia, Argentina. Amin deh. Ini timnas kerasukan apa sih? City kah? Witan mode Messi, Marcelino eksekusi dingin mode Ronaldo lah ya. Positioning Rido. Kata siapa? Hanya pemain keturunan yang mendominasi. Pemain lokal kita juga harus diapresiasi. Meski Rafa, Nathan, dan Hopner tetap menunjukkan mentalitas dan permainan yang berkelas. Jelas ini yang kita inginkan nih untuk timnas Indonesia. Menang melawan Yordania membuat kita mengunci 8 besar. Yang artinya kemungkinan kontrak Sintayong diperpanjang dan memastikan lolos fase gugur. Meskipun saya masih ingin melihat timnas membantai Qatar, tapi sabar-sabar dulu lah ya. Selamat timnasku, bangga rasanya melihat permainanmu. Apresiasi akan terus kuucapkan agar kritikan tidak membangun bisa tenggelam. Namun ada satu yang tidak boleh kita lupakan. Bukan hanya pemain di lapangan, tapi gemuruh penonton di stadion semalam membuat saya merinding. Teriakan, nyanyian tanpa henti membuat kita harus selalu memperhatikan. Terima kasih juga untuk PSSI saat ini sudah maksimal, yang hasilnya ini menunjukkan kita sudah di level yang berbeda. Meski hari ini Senin, keputusan MK Pilpres harus tetap full senyum ya. Puas gak dengan permainan timnas kali ini? Kalau iya, share ya, debat tetap pakai adab. Dengan kemenangan 4-1 melawan Jordania ini, Indonesia dipastikan lolos ke 8 besar. Target yang diberikan PSSI ke Sintayong lolos ke 16 besar Piala Asia dan lolos ke 8 besar Asian Cup U23. Dengan begitu, tidak ada alasan STY tidak diperpanjang oleh PSSI. Menurut kalian, perpanjang berapa tahun nih STY? Komen di bawah. Yes! Dan kita lolos ke babak berikutnya. Khusus untuk haters, silahkan menikmati kerja kerasnya Sintayong karena kita masih bermain minimal 1 pertandingan lagi. Nah, untuk pengurus PSSI, saya rasa sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak memperpanjang kontrak Sintayong. Mari kita nikmati. Mau Indonesia ketemu Qatar, Australia, kalau perlu ketemu Avenger, fine-fine aja. Hidup Indonesia! Pak Erick Thohir, terlalu banyak pesan dari netizen Indonesia, pesan dari pecinta bola mania. Ingat, seorang Sintayong wajib untuk diperpanjang. Jika tidak,
maka Bapak yang akan menelan pil pahit karena Bapak akan bertemu dengan netizen Indonesia yang begitu kritis. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita pastinya merasa bangga. Kita pastinya merasa bersyukur atas kemenangan timnas Indonesia melawan Jordania ini. Tetapi bagi mereka yang benci dengan Coach Sintayong, yang benci dengan timnas, yang benci dengan PSSI, yang benci dengan Pak Erick Thohir, kalau ada yang dekat dengan rumahnya, silakan saja disiapkan memang liang lahatnya. Siapa tahu besok lusa jantung mereka auto stop serentak. Karena manusia-manusia yang dalam tanda kutip adalah hama dalam dunia sepak bola ini tidak pantas mereka diberi panggung, tidak pantas mereka diberi ruang untuk berkomentar. Saatnya kekuatan netizen Indonesia, mari kita mengawal orang-orang yang selalu nyinyirin timnas Indonesia, dan terlebih khusus Towel yang selalu serang Coach Sintayong. Kami rakyat Indonesia, kami pecinta timnas Indonesia, kami tidak akan tutup mata. Sepenggal kata yang engkau lontarkan pasti akan menjadi catatan penting untuk kami, dan kami pasti akan hujatmu kembali. Camkan itu karena cinta kami kepada Coach Sintayong sudah sangat luar biasa. Cinta kami kepada timnas Indonesia sudah sangat istimewa. PSSI, kalian tetap jaya. Dan buat Pak Erick Thohir, ingat sekali lagi, saya adalah rakyat jelata, saya adalah pecinta timnas. Pesan ini penting, bahwa perpanjangan Coach Sintayong harus dilakukan. Saudaraku, mungkin itu saja komentar singkat saya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau komentar saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.